Kota Depok merupakan salah satu kota penyangga ibu kota Jakarta yang terletak di perbatasan Jawa Barat. Wilayah ini terdiri dari 11 kecamatan yang dibagi menjadi 63 kelurahan. Awalnya Depok adalah sebuah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Kemudian pada 1982, Depok mendapatkan status sebagai kota administratif. Saat itu Depok menjadi kota administratif keempat di Jawa Barat setelah Cimahi, Tasikmalaya, dan Tangerang. Sejak 27 April 1999, Depok resmi ditetapkan menjadi kota madya yang terpisah dari Kabupaten Bogor dengan memiliki jumlah penduduk sekitar 1,2 juta jiwa. Lantas seperti apa sejarah panjang di balik berdirinya kota Depok yang disebut-sebut pernah menjadi negara sendiri tersebut? Berikut pemirsa, mari mengulas lebih dalam lagi bersama Cafe Plus 62 dalam Local Pride. Sebenarnya sejarah Depok sudah bermula sejak zaman Kerajaan Pajajaran tahun 1020 hingga 579 Masehi. Berasal dari sebutan istilah pribumi asli yakni Deprok, artinya duduk santai ala Melayu. Penamaan ini tidak terlepas dari perjalanan Prabu Siliwangi yang singgah di kawasan Beji. Keindahan dan keasrian daerah tersebut membuat Prabu Siliwangi ngedeprok di kawasan yang tidak jauh dari Sungai Ciliwung. Selain itu, Sultan Ageng Tirtayasa dan Pangeran Purba dari Kesultanan Banten saat melakukan perjalanan ke Cirebon menggunakan jalur yang melintasi kawasan Depok dan sempat menetap di Beji. Pengikut Pangeran Purba, Mbah Raden Wujud tidak melanjutkan perjalanan ke Cirebon, melainkan menetap dan mendirikan Padepokan untuk menyebarkan agama Islam. Padepokan ini yang kemudian berkembang menjadi sebuah perkampungan oleh Kesultanan Banten, disebut Depok atau Padepokan. Pejabat VOC Cornelis Castellane membeli lahan di wilayah Mampang dan Depok Lama yang dipergunakan untuk perkebunan pada tahun 1696 silam. Cornelis juga menyebarluaskan agama Kristen kepada para pekerjanya lewat sebuah padepokan Kristiani. Saat penyebaran agama Kristen, Cornelis menyebutkan daerah penyebarannya pakai bahasa Belanda, De Eerste Protestantse Organisatie van Christen, disingkat Depok, dengan artinya organisasi Kristen yang pertama. Depok merupakan wilayah setingkat kota madya di Provinsi Jawa Barat. Sebelum terbentuk tanggal 27 April 1999, kota ini merupakan kecamatan di Kabupaten Bogor. Siapa sangka dahulunya Depok pernah menjadi sebuah negara tersendiri yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara, sekaligus pemerintahan. Depok memiliki presiden pertama pada tahun 1913 dengan nama pemerintahan Het Gemeente Bestuur van het Particulier Land Depok. Presiden pertama Depok adalah Gerrit Jonathans yang menjabat pada tahun 1913. Setelah itu terdapat 3 presiden yang memimpin antara lain Martinus Laurens yang menjabat pada 1921, Leonardus Leander yang menjabat pada 1930, dan Johannes Magis Jonathans yang menjabat pada 1952. Sebelum akhirnya diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Warga kota Depok tentu tidak asing lagi dengan Masjid Dian Al-Mahri atau terkenal dengan nama Masjid Kubah Emas. Sesuai dengan namanya, masjid ini mempunyai keunikan dan kemewahan dari kubah-kubahnya yang dilapisi oleh emas 24 karat. Terletak di Meruyung, Limo, Depok, Jawa Barat, masjid ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga salah satu ikon populer untuk wisata religi. Dibuka pertama kali pada 2006 lalu, Masjid Kubah Emas dibangun oleh Haja Dian Juria Maimun Al-Rasyid. Ia merupakan seorang pengusaha kaya raya asal Banten yang menafkahkan hartanya untuk membangun masjid termegah di Asia Tenggara ini. Di balik sejarah dan keunikan budaya yang mengalir selama berdirinya kota Depok hingga saat ini, ada satu fakta menarik yang bahkan menarik perhatian mancanegara, yakni Depok merupakan kota dengan petir paling ganas di dunia.
Bahkan sampai tercatat secara resmi di Guinness Book of World Record. Tidak tanggung-tanggung, menurut penelitian bahkan petir di kota Depok saking ganasnya bisa menghancurkan bangunan yang terbuat dari beton sekalipun. Selama tahun 2001, Depok mengalami 340 kali sambaran positif dan 82.250 kali sambaran negatif. Sambaran sebanyak itu diduga karena kandungan besi tanah di Depok cukup tinggi. Munculnya petir juga didukung oleh meteorologis di Indonesia yang cukup tinggi tiap tahunnya. Depok, khususnya Sawangan dan Cinere, adalah daerah strategis munculnya petir karena kedua daerah tersebut terpengaruh oleh angin dari lembah, darat, serta laut. Sejak beberapa waktu terakhir, minuman bernama cendol ini terus menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet. Ini tak lepas dari diterapkannya cendol sebagai satu dari 50 makanan penutup atau dessert paling lezat di dunia. Cendol sendiri adalah minuman yang bisa ditemukan di hampir seluruh negara di kawasan Asia Tenggara. Saking populernya, bahkan minuman satu ini dijadikan lirik lagu yang sempat viral di jagat maya. Lantas seperti apa sebenarnya asal-usul dari es cendol itu sendiri hingga menjadi salah satu minuman yang legendaris? Benarkah keberadaannya bahkan sampai diperebutkan oleh banyak negara? Dan seperti apa pula variasi cendol yang ada dan digemari masyarakat? Mari pemirsa, bersama kita simak selengkapnya hanya di Cafe Plus 62. Sebagai salah satu minuman paling populer, bahkan masuk dalam 50 besar peringkat dunia, tentunya banyak orang yang penasaran seperti apa sebenarnya asal-muasal cendol di tanah air. Hingga kini sebenarnya belum jelas siapa yang pertama kali menemukannya. Namun, cendol tertera di buku Kesusastraan Jawa Baru, Serat Centini, yang terbit pertama kali pada tahun 1814. Temuan ini menguatkan bahwa cendol mungkin berasal dari daratan Jawa. Bahkan ada pendapat yang mengutarakan bahwa cendol sudah ada sejak masa Kerajaan Majapahit, 1323. Selain itu, cendol juga tercatat dalam Kamus Besar Bahasa Belanda yang terbit di zaman penjajahan, sekitar abad 19. Kata cendol dituliskan dengan ejaan lama, yakni cendol of dawet, yang artinya terbuat dari tepung sagu. Kemudian dididihkan hingga berbentuk seperti agar-agar dan disaring lalu dilengkapi tambahan gula Jawa. Saking populernya, tak hanya Indonesia, keberadaan cendol bahkan sampai diperebutkan oleh dua negara tetangga lainnya, yakni Malaysia dan Singapura. Hal tersebut berawal dari dinobatkannya cendol menjadi salah satu dari 50 hidangan penutup terbaik dunia. Namun Singapura disebut sebagai negara asal cendol. Tak heran daftar tersebut menimbulkan perdebatan di antara ketiga negara. Serupa tapi tak sama. Mungkin banyak orang yang sulit membedakan antara es dawet dengan es cendol. Ya, minuman satu ini juga sangat favorit dan begitu digemari oleh banyak orang sebagai menu takjil saat berbuka puasa tiba. Tahukah pemirsa, ternyata es cendol dan es dawet memiliki perbedaan dari segi bahan utama yang dipakai. Jika es dawet menggunakan tepung beras dan di sisi lain es cendol memakai bahan dari tepung hungkwe. Es cendol juga bukan berasal dari Jawa Tengah, melainkan dari kota Bandung, Jawa Barat. Di kawasan berjuluk Kota Kembang itu pun terdapat es cendol yang sangat terkenal, yaitu es cendol Elizabeth. Meski bahannya berbeda, namun cendol juga disajikan dengan cara yang cukup sama dengan es dawet, yakni bersama es serut, gula merah cair, santan, dan biasanya pula ditambah potongan nangka. Tidak hanya sebagai minuman menyegarkan, ternyata cendol juga memiliki nilai filosofi yang tinggi. Bagi masyarakat Sunda, cendol memiliki makna yang sangat mendalam, bahkan kerap kali menjadi menu wajib dalam berbagai upacara adat dan momen istimewa seperti pernikahan, khitanan, hingga pengajian 7 bulanan. Secara visual, cendol berbentuk bulat-bulat melambangkan kebulatan tekad. Dengan adanya cendol dalam sebuah momen berharga, diharapkan
sang pemilik hajat memiliki kebulatan tekad dalam menggapai sesuatu yang diinginkan. Tampilan hijau, putih, coklat dan harus diaduk agar manisnya tercampur melambangkan kehidupan manusia yang selaras dan bersatu dengan alam. Es cendol dianggap sebagai representasi hidup manusia yang sederhana dan berbaur dengan sekelilingnya. Itulah sebabnya masyarakat Sunda dikenal ramah dan mudah akrab dengan sekelilingnya. Nilai hidup lainnya adalah dalam perjuangan membuat cendol itu sendiri yang butuh ketekunan. Manusia diharapkan selalu tekun dalam mengerjakan sesuatu, hingga tuntas agar tercipta hasil yang manis dan menyenangkan hati. Cendol mungkin secara umum memberikan kesan sebagai minuman penutup yang berisi jeli hijau dan manis. Namun sajian satu ini memiliki ciri khas tersendiri tergantung dari daerahnya. Semisal orang Jawa Tengah dan Jawa Timur mengenal cendol sebagai dawet. Beda lagi orang Jawa Barat menyebutnya cendol. Bukan hanya beda penyebutan, bahan dasar cendol juga bermacam-macam. Ada yang menggunakan tepung terigu, tepung beras, tepung tapioka atau lainnya. Warnanya pun beda-beda. Mulai dari hijau yang paling umum, putih, pink, bahkan hitam. Sementara itu di Samarinda, Kalimantan Timur, cendol juga memiliki keunikan tersendiri, yakni tidak menggunakan santan, melainkan susu.